Ada satu kitab yang menurut saya kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, mencakup dari berbagai ilmu namun terhimpun di dalam satu kitab. Kitab tersebut berjudul Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, karya seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman Ibn Abdissalam As-Sufuri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 894 Hijriah. Jadi kitab tersebut membahas tentang qadiyatul aqidah, qadiyatul fiqhi, qadiyatul tasawuf, membahas tentang pembahasan akidah, ada juga sedikit membahas tentang fikih, juga membahas tentang tasawuf, dan juga al-hikam, yaitu nasihat-nasihat yang penuh hikmah. Kitab tersebut menghimpun 4 ilmu tersebut. Ada kitab lainnya juga yang unik, karya seorang ulama asal Yaman yang juga bermukim di Zabid, kotanya para ulama. Kitab tersebut berjudul Unwanu Syarafil Wafi. Jadi menghimpun 5 ilmu dalam satu kitab. Ada ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi. Yang hebatnya kitab tersebut dibuat semacam teka-teki. Secara ilustrasi, satu lembar itu terhimpun 5 ilmu. Jadi kalau walaupun tidak persis, ini hanya sekedar gambaran. Kalau kita baca ke bawah, ini ilmu nahu, baca ke samping ilmu fikih, kita baca lagi ke sisi kanan yang di atas ada nasihat-nasihat, baca lagi dari samping kiri atau seterusnya, itu berbagai ilmu ada di dalam satu bacaan. Nah, itu luar biasa. Karya Al-Imam Ibnul Muqri. Ya, jadi kalau baca ke bawah nahu, kemudian ke kanan posisi kita baca ke kiri ilmu fikih, kemudian di bagian atasnya kalau dibaca terbalik ilmu qawafi, dalam satu lembar. Namanya Al-Imam Ibnu Muqri. Kitabnya berjudul Unwan Syarafil Wafi. Al-Imam Abdurrahman, pengarang kitab Nuzhatul Majalis, beliau membahas di awal kitab beliau bab al-ikhlas. Bab kedua yang beliau bahas adalah bab al-aqaid, bab tentang akidah. Seterusnya beliau bahas bab ibadah. Nah, ini susunan secara sistematis. Beliau ingin merefleksikan makna Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam itu bukan hanya membahas tentang ibadah semata, tapi juga mencakup masalah keyakinan, mencakup masalah akhlak, dan juga ibadah. Makanya beliau awali dengan ikhlas, karena kalau ibadah sehebat apapun, kalau niat kita dalam beribadah tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Sama halnya ibadah kita ikhlas, namun akidah kita akidah yang rusak. Keyakinan kita kepada Tuhan keyakinan yang salah, itu juga merusak ibadah. Atau keikhlasan kita sudah miliki, akidah juga sudah benar, namun praktek ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, itu juga akan merusak ibadah tersebut. Makanya seluruhnya itu dibutuhkan. Nah, ini yang namanya rukun agama. Kalau kita belajar kitab-kitab fikih, Safinatun Najah, Arkanuddin Thalatha, rukun agama ada 3.
Di situ berbicara al-Islam. Yang pertama al-Islam. Al-Islam kaitannya dengan ilmu fikih, berkaitan tentang ibadah, ilmu ahkam syar'iyyah. Kemudian yang kedua ada namanya al-iman, berkaitan tentang kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Muncul ilmu namanya ilmu kalam, ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini pembahasannya sama. Kemudian al-ihsan yang dibahas adalah ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu tazkiyatin nufus, yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati atau dosa-dosa hati, kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang tertanam di dalam hati. Inilah risalah yang dibawa oleh para nabi. Ada satu kitab berjudul Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, karya Syekh Ali Al-Jarjawi Al-Hambali. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan risalah para nabi itu 4 yang dibawa. Jadi seluruh para nabi yang Allah utus, mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya membawa 4 risalah, 4 tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Yang pertama membawa at-tauhid wa ma'rifatullah, membawa risalah tauhid, mengesahkan Allah dan menyampaikan manusia untuk mengenal Allah. Risalah yang kedua yang dibawa adalah kaifiyatul ibadah, mengajarkan kepada manusia cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga yang dibawa adalah akhlak, mengajarkan kepada seluruh manusia tentang budi yang luhur, akhlak yang terpuji, hati yang bersih, ruh yang suci. Ini dibawa oleh para nabi. Yang keempat yang dibawa adalah ahkamul jinayah, tentang hukum-hukum yang ditetapkan bagi pelaku kriminal, hukum pidana dan perdatanya Islam. Inilah 4 risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah masalah keyakinan kita, akidah. Dalam kitab Zubat dikatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal pertama yang wajib bagi seseorang yaitu dia harus mengenal dengan baik tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena ini asas. Maka Al-Imam Abdurrahman Ibn Abdissalam As-Sufuri Asy-Syafi'i, beliau menempatkan tentang bab akidah di awal kitab beliau, Nuzhatul Majalis. Dan beliau ini adalah seorang bermazhab Syafi'i. Beliau bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah, berakidahkan Asy'ari, sama seperti akidahnya kita, akidah leluhur kita sejak dahulu itu Asy'ari. Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrazi, seorang ulama ternama mazhab Syafi'i, lahir pada tahun 393 Hijriah, wafat 475 Hijriah. Ini tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab berjudul Al-Muhadzab. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf mengatakan man lam yaqra al-muhazzab lam ya'rif qawaid al-madhhab. Orang yang tidak pernah membaca kitab Al-Muhadzab, dia tidak akan mengetahui kaidah-kaidah dasar mazhab Syafi'i. Begitu pentingnya kitab ini sehingga Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau memberikan komentar panjang lebar tentang kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' kitabnya Imam Nawawi mensyarahkan kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq
Syairazi berjudul Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Kitab yang disusun oleh Abul Ishaq As-Syairazi itu pernah disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Smith. Jadi ketika beliau sudah mengarang kitab tersebut, kitab fikih tentang hukum mazhab Syafi'i, di malam harinya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi tersebut, kitab yang telah beliau susun beliau berikan kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kitab tersebut mulai dari awal sampai akhir. Selesai Nabi membaca kitab karya Abu Ishaq As-Syairazi, Nabi menyatakan, "Hadhihi syari'ati ya Syekh." Inilah syariatku wahai guru besar, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi ucapkan kepada Abu Ishaq As-Syairazi. Beliau salah satu guru di Madrasah Nizamiyah, sekolah pertama yang didirikan di dalam sejarah peradaban manusia di masa dinasti Saljuk yang ada di Persia. Abu Ishaq As-Syairazi pernah menyatakan, dikutip oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Abu Ishaq mengatakan, Abu Hasan Al-Asy'ari imamu ahli sunnati wal jamaah. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah imamnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah di zaman sekarang ada yang originil, ada yang KW. Biar tahu. Yang tahu siapa ahlinya. Kita punya pakaian. Kita yang awam tidak bisa mengetahui pakaian yang asli atau yang palsu, merek yang asli atau merek yang palsu. Yang tahu siapa? Ahlinya, pakarnya. Sekarang merek pakaian ini diakui oleh seluruh firqah. Ini mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ini mengatakan ahli sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Maka yang mengetahui yang aslinya adalah ahlinya. Ahlinya ada siapa? Para ulama. Para ulama yang mu'tamad, yang diakui. Makanya Abu Ishaq menegaskan imam ahli sunnah wal jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah. Lahir di Basrah, meninggal di Baghdad. Lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Al-Imam Abu Ishaq mengatakan imamnya ahli sunnah wal jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa 'ammatu ashabi Syafi'i ala madhhabihi, dan umumnya para ulama bermadhab Syafi'i mengikuti madhabnya Abul Hasan Asy'ari di dalam madhab akidah. Wa madhabuhu madhabu ahlil haq, dan madhabnya beliau adalah madhabnya ahlil haq, orang-orang yang benar. Itu pernyataan Abul Ishaq As-Syairazi. Kemudian Al-Imam At-Tahtawi Al-Hanafi dalam kitabnya Hasyiyatu At-Tahtawi, beliau menyebutkan, wal muradu bil ulama'i hum ahlu sunnati wal jamaah wa hum atba'u Abil Hasan Al-Asy'ari. Yang dimaksud dengan ulama ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah ulama pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, punya kitab khusus tentang penjelasan ahli sunnah wal jamaah itu siapa. Perlu kita ketahui, ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu label firqah di dalam sejarah Islam yang mayoritas paling banyak pengikutnya, dan sudah teruji kebenarannya.
diikuti oleh para ahli hadis turun temurun, bukan baru. Dan ini bukan satu ajaran yang baru. Inilah ajaran para sahabat Nabi, ajaran para ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maksudnya membeda-bedakan Islam, tidak. Islam itu satu. Islam itu satu. Namun perjalanan sejarah Islam tidak bisa diingkari. Kita gak bisa mengingkari karena terjadi. Muncul firqah-firqah yang menyimpang. Ada di antara mereka yang sampai ke derajat keluar dari Islam, ada di antara mereka hanya mencapai derajat penyimpangan namun masih Islam. Karena banyaknya firqah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadiriyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Rafidiyah, ada namanya Ibadiyah, ada namanya Khawarij. Ini cabangnya banyak ini. Sampai disebutkan ada 70 lebih. Karena banyaknya firqah-firqah yang menyimpang dari ajaran yang original dari Nabi, maka muncullah ulama-ulama yang meluruskan pemahaman tersebut dan memberikan nama pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad, pemahaman para sahabat, pemahaman ahlul bait, pemahaman para tabi'in. Mereka namakan pemahaman ini ahlus sunnati wal jamaah. Ini harus diketahui. Jadi bukan kita memecah belah, tidak, memberitahu ilmu, memberitahu. Sejarah gak bisa dihilangkan. Tetap menggunakan akhlak. Perbedaan bukan berarti permusuhan, tapi kalau ada yang salah diluruskan. Apalagi sekarang terbalik, yang benar disalahkan. Nah ini terbalik, yang benar, yang mayoritas justru dikatakan sesat. Makanya kita jelaskan di sini biar paham. Jadi ahli sunnah wal jamaah dijelaskan bukan oleh saya tapi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pahlawan nasional, pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Beliau ini ulama kaliber dunia. Beliau belajar di Makkah kepada guru-guru besar di zaman tersebut. Di antaranya beliau belajar kepada Syekh Mahfuz At-Tirmidzi, ulama asal Pacitan yang jadi guru besar di Makkah di zaman tersebut. Guru beliau di antaranya juga adalah Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alwi As-Saqqaf, Syekh Dagestani, Syekh An-Nawawi, Syekh Rahmatullah yang menjadi pendiri Madrasah Saulatiyah. Sampai sekarang madrasah itu masih eksis, Madrasah Saulatiyah. Apakah masih eksis apa sudah tutup? Saya sudah lupa itu. Tapi ini madrasah melahirkan banyak sekali ulama. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Nawawi Al-Bantini, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan masih banyak guru-guru besar beliau. Beliau punya kitab namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi bersabda, "Taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida." Akan terpecah umatku 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu yang selamat. Beliau menegaskan yang selamat adalah al-firqah an-najiyah wa hum ahli sunnah wal jamaah. Itu pernyataan Kiai Hashim Asy'ari. Beliau menyatakan demikian bukan hanya secara pribadi beliau sampaikan, tapi beliau mengikuti hadis Nabi. Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin abada. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Jika kalian melihat banyak terjadi kontradiktif yang mengatasnamakan Islam, maka tidak usah bingung, ikutilah sawadil a'zam. Nabi sudah berikan solusi. Sawadil a'zam. Apa itu sawadil a'zam? Kita lihat para ahli menjelaskan. Di antaranya
Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan sawadil a'dham maknanya adalah para ulama dan pengikut yang mayoritas dalam Islam. Hal yang sama disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Makna sawadil a'dham adalah jumlah mayoritas yang dianut pemahamannya oleh kaum muslimin. Dan kita harus menyatakan yang paling mayoritas ajaran Islam yang diikuti di seluruh dunia ini itu adalah pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita ke Hadramaut, Yaman, tempatnya para habaib. Ada Darul Mustafa, lembaga sekolah yang ada saat ini, dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kemudian ada Jam'iyah Universitas Al-Ahqaf, dipimpin oleh Profesor Dr. Habib Hasan Baharun. Kemudian juga ada Madrasah Jam'iyah Syafi'iyah terbaru yang dibangun oleh Profesor Dr. Al-Mufakkir Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini semuanya mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kita ke Mesir, universitas yang memiliki banyak jasa bagi dunia Islam khususnya, melahirkan banyak ulama sejak dahulu sampai saat ini, yaitu Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Ahli Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab Asy'ariyah, ditambah 1 mazhab mereka masukkan sebagaimana pernyataan Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, yaitu mazhab Ja'fariyah dalam bentuk mazhab fikih dimasukkan di dalam Universitas Al-Azhar. Kemudian kita ke Tunisia. Ada sekolah pertama dan universitas pertama dalam sejarah peradaban manusia. Nama sekolahnya adalah Al-Madrasah Zaituniyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ke Maroko, Al-Qarawiyyin, itu juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ke Jordan, Universitas Yarmouk, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ke India, kita ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, mayoritas Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang saya maksudkan, Nabi sudah memberikan informasi kepada kita, suatu saat akan banyak pertentangan yang terjadi di dalam agama Islam. Kalian tidak perlu bingung, ikutilah yang paling mayoritas, kalian selamat. Itu kata Nabi Muhammad SAW.